Baik, saya lanjutkan untuk introduction horizontal vessel-nya pada video yang kedua. Nah, video ini saya potong-potong untuk ukuran durasi ya 10 menit supaya filenya tidak terlalu besar. Baik, kita lanjutkan halaman 87. Pada halaman 87 kita bahas tentang location of saddle. Penempatan dari saddle itu yang praktis di mana. Nah, di sini disebutkan the use of only two saddle is preferred both statically and economically over the multiple support system. This is true even if the use of stiffening is necessary. Jadi yang praktis secara ekonomis itu ya penggunaan dua saddle. Ya, dua saddle itu sangat secara statistik dan secara ekonomis itu sangat praktis ya, preferred ya. Nah, kemudian location of saddle is sometimes determined by the location of opening, sump dan lain-lain in the bottom of vessel. Jadi penempatan saddle-nya itu kadang tergantung kepada beberapa part yang terpasang di vessel pada bagian bawah. Misalkan ada opening, ada sump, dan lain-lain. Ya, sehingga nanti akan mempengaruhi posisi dari saddle-nya itu di mana. If this is not the case, jika penempatan itu tidak menjadi masalah, artinya tidak ada gangguan untuk penempatan saddle-nya, ya disebabkan opening dan sebagainya itu, maka then the saddle can be placed at statically optimal point. Maka saddle-nya akan ditempatkan yang secara optimal, secara statistik tempatnya paling optimal. Di mana itu? Ya, yang pertama untuk thin wall vessel, untuk vessel yang tebal with large diameter dan diameternya besar, maka best support near the head. Support terbaiknya terletak dekat dengan head. So as to utilize the stiffening effect of the head. Sehingga ini bisa dikatakan dia akan menjadi pengefek, memberikan efek stiffening. Ya, pengakuan pada headnya. Ya, pengaku, stiffening, stiff, kaku. Nah, untuk yang long thick wall vessel, vessel yang panjang, ya, dan tebal. Oh, yang pertama tadi adalah vessel yang tipis, diameternya besar. Ya, vesselnya tipis, diameternya besar, maka support terbaiknya dekat head, sehingga memberikan efek stiffening pada headnya. Sedangkan pada long thick wall vessel, vessel yang tebal dan panjang, maka nanti akan support terbaiknya, best supportednya, ya, di mana maksimal longitudinal bending, ya, tegangan longitudinal maksimalnya, ya, pada saddle is nearly equal, mendekati sama dengan stres yang terjadi pada bagian tengah vesselnya. Di support terbaiknya adalah untuk yang vessel yang panjang dan tebal, maka ya terbaiknya adalah terletak pada daerah yang stres longitudinal bendingnya mendekati sama dengan stres at the midspan. Nah, titik ini bisa jadi berubah-ubah tergantung kontak angle-nya, kontak angle of the saddle-nya. The distance between the head tangent line and the saddle, ya, jarak antara ya head tangent line dan saddle itu shall in no case be more than, tidak boleh atau harus tidak lebih dari 0,2 kali length of vessel, atau makna lainnya distance between head tangent line and the saddle itu harus kurang dari
0,2 kali L-nya. Ya, ini mohon diperhatikan. Ya. Berikutnya, kontak angle. Kontak angle nanti bisa dilihat di gambar. Nah, ini gambar. Ini kontak angle namanya. Theta, sudut theta ini adalah kontak angle-nya. Nah, kontak angle ini, ya, the minimum kontak angle yang disuggest oleh ASME itu adalah 120. Kecuali untuk very small vessel, ya, vessel yang sangat kecil, ya, code appendix G6, ya, sesuai dengan code G6. For unstephen cylinder under external pressure, the contact angle mandatory limited by 120 oleh ASME code OG29. Jadi rekomendasinya adalah minimum contact angle 120. Kemudian untuk yang kecil juga 120. Atau unstephen cylinder under external pressure, contact angle wajib 120. Ya. Kemudian kita lihat sekarang vessel support by saddle itu nanti akan menerima subject itu akan terjadi pada horizontal vessel itu 3 stress. Satu ada longitudinal bending stress, yang kedua ada tangential shear stress, dan yang ketiga circumferential stress. Ya, ini intro yang kedua sebelum kita